Shalom, salam sehat, salam kebajikan bagi kita. Kita akan kembali membahas kebenaran firman Tuhan di dalam Nas Khotbah dalam Minggu 4 April 2021, yaitu Paskah yang pertama. Firman Tuhan yang akan kita bahas pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Kita terlebih dahulu membacanya. Demikian firman Tuhan. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedengilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasih dimanapun kita berada, kita semua mengerti dan paham bahwa Paskah merupakan sebuah perayaan sukacita bagi orang Kristen, di mana karena Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Tetapi jauh sebelum Kristus bangkit dari antara orang mati, Paskah sebenarnya sudah ada dalam tradisi orang Yahudi, yaitu Paskah dalam perjanjian lama dan dalam tradisi orang Yahudi pada saat itu, yaitu di mana mereka memperingati akan kelepasan mereka dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, di mana dalam peristiwa Paskah yang mereka rayakan sebelum kebangkitan Yesus adalah perayaan sukacita. Bagaimana Tuhan menolong, Tuhan mengangkat, Tuhan menuntun mereka keluar dari tanah perbudakan itu menjadi sebuah bangsa yang merdeka, bangsa yang terberkati, dan bangsa yang menjadi saluran berkat bagi semua ciptaan yang lain. Dalam kebenaran firman Tuhan yang kita bahas pada saat ini, bagaimana ketika Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama, pada hari Minggu, pada saat itu, yang pertama sekali yang mempersaksikan kebangkitan Yesus adalah seorang perempuan yang pernah Yesus usir roh jahat, yaitu ada mengatakan Maria Magdalena dan Maria yang lain. Yang pasti seorang perempuan yang dia pergi ke kubur, ingin melihat keberadaan Yesus, ingin melihat bangkai Yesus, tetapi yang dia jumpai bukan lagi orang yang meninggal, Yesus yang mati, tetapi yang dia jumpai justru Yesus yang hidup, yang sudah bangkit dari antara orang mati. Oleh karena sukacitanya, perempuan ini menyampaikan kepada para murid yang lain. Tetapi para murid di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mereka tidak percaya akan kebangkitan itu. Kenapa demikian? Karena yang mereka pahami bahwa hidup manusia
itu ujungnya pada kematian. Di dalam kematian tidak ada lagi kebangkitan. Walaupun memang jauh-jauh sebelum Yesus mati, Yesus sudah memberitahukan semuanya itu. Tetapi ini menunjukkan bahwa kondisi yang dialami oleh para murid, yaitu kondisi berkabung, kondisi bersedih, kondisi kehilangan, sampai menghilangkan iman mereka, pengajaran yang Yesus sampaikan selama ini. Mereka tidak memahami itu. Bahkan sampai 2 kali. Ada juga 2 orang yang keluar kota, yang di dalam kitab Injil yang lain dikatakan, yaitu ketika melakukan perjalanan ke Emmaus, Yesus sudah menampakkan diri ke sana. Mereka ini pun memberitahukan juga kepada para murid yang lain. Tetapi para murid yang lain juga tidak percaya akan semuanya itu. Ketakutan dan logika mereka, logika para murid, menghilangkan iman mereka, sehingga kuasa kebangkitan dan berita yang sudah Yesus sampaikan sebelumnya menjadi seakan-akan hilang. Lalu untuk yang ketiga kalinya, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Yesus langsung hadir di tengah-tengah mereka. Yesus langsung berada bersama para murid itu, bersama dengan ke-11 murid. Ketika ke-11 murid itu sedang berkumpul, Yesus langsung sampaikan bagaimana dia yang sebenarnya sudah bangkit. Maka seketika itu juga mereka percaya. Yesus katakan dengan kedengkilan hati dan ketidakpercayaan hati mereka, karena mereka tidak percaya telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Yesus sebenarnya kesal, marah di sana. Dikatakan orang yang dengel hatinya, yang tertutup. Yang dengel itu berarti yang tertutup, yang terkunci, yang tidak menerima kebenaran. Namun kehadiran Yesus di tengah-tengah para murid pada saat itu membuka stigma baru bagi mereka, membuka cakrawala berpikir mereka, membuka keberimanan para murid itu, sehingga yang tadinya ketidakpercayaan itu berganti menjadi sebuah kepercayaan. Ketika mereka sudah percaya, barulah Yesus memberikan perintah kepada para murid. Apa perintah yang Yesus berikan kepada para murid? Yang pertama, perintah yang Yesus katakan, yaitu mereka diutus pergi ke seluruh dunia, memberitakan Injil, memberitakan kabar keselamatan kepada seluruh makhluk. Artinya apa? Melalui para murid, Yesus mengutus mereka untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Bahkan perintah yang kedua tidak hanya memberitakan, dalam pemberitaan itu harus ada pemuritan. Harus ada pemuritan, harus ada pengajaran. Maka Yesus katakan siapa yang percaya akan diberkati dan dibaptis akan diselamatkan, tapi yang tidak percaya akan dihukum. Baru jaminan yang ketiga yang Yesus katakan kepada mereka, bahwa mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Dan mereka mempunyai kuasa, yaitu bahasa-bahasa yang baru, bahasa roh. Bahasa yang tidak mereka pahami selama ini menjadi mereka pahami. Bahkan yang paling luar biasanya, Yesus katakan ketika mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Tidak akan ada lagi ketakutan yang harus mereka rasakan. Karena apa? Karena Yesus sudah bersama dengan mereka. Lalu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, tema kita yang sampai kepada kita pada saat ini dikatakan kuasa kebangkitan Yesus. Bagaimana kuasa kebangkitan Yesus? Yang pertama sekali seperti yang kami katakan tadi, kuasa kebangkitan Yesus ini harus menjadi nyata, menyatu di dalam diri para murid. Itu yang pertama. Ketika kuasa kebangkitan Yesus sudah nyata dan menyatu ke dalam diri para murid, mereka menjadi percaya dan mereka menjadi bisa memberitakan Injil Kristus kepada semua makhluk. Melalui mereka, Tuhan akan memberkati orang-orang lain. Tidak lagi melalui bangsa Israel, tetapi melalui pemberitaan Injil yang akan disampaikan oleh para murid. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan di sana, yaitu melalui mereka akan ada keselamatan. Pengajaran yang diberikan oleh para murid memberikan keselamatan bagi orang lain. Nah, ini juga menjadi
hal yang menarik bagi kita. Pengajaran yang ada dalam diri kita harus bisa menyelamatkan orang, menjadi pelepas, menjadi pembawa kebebasan bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan lagi. Yang ketiga dan yang terakhir yang harus kita iman dari kebenaran firman Tuhan, ada jaminan yang Tuhan katakan. Tuhan akan menyertai. Tuhan akan menyertai setiap orang yang percaya, yang memberitakan Injil Kristus. Tuhan tidak akan membiarkan orang percaya itu berjalan sendirian. Tuhan berikan jaminan bahwa Dia akan menyertainya. Maka apa yang harus kita takutkan Bapak Ibu dalam menjalani kehidupan di masa-masa pandemi ini? Kita percaya kuasa Kristus, janji Kristus nyata di dalam kita. Tuhan katakan Dia akan menyertai kita. Percayalah dengan semuanya itu. Karena apa? Karena tidak ada satu kata pun dari janji Tuhan yang tidak pernah Tuhan tepati. Kita percaya dengan kuasa kebangkitan Yesus yang memberikan semangat baru bagi kita. Kita percaya memberitakan Injil bersama dengan Tuhan, karena Tuhan menyertai kita. Amin. Selamat Paskah bagi kita semua.